Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, Tuhan kami adalah Allah, kami mentauhidkan Allah, membangun kesolehan, dilakukan dan terus-menerus teguh sampai jelang kematian. Ketika mati datang, terputus gerakan badan kita. Ketika mati datang, sudah terputus seluruh karir yang dibangunnya. Ketika mati datang, seluruh gelar akademis sudah tercabut darinya. Ketika mati datang, seluruh keluarga, anak, istri, kerabat ditinggalkannya. Apa yang terjadi sesudah itu kalau kita betul-betul bertahan dengan iman kita? Tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat akan turun, malaikat akan turun memberikan penguatan ala takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Sesudah mati ada keamanan aman, sesudah mati ada kegembiraan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Digembirakan oleh malaikat dengan surga-surga. Di depannya ada taman-taman surga, keindahan yang sangat indah. Ditempatkan di alam yang luasnya sejauh mata memandang. Inilah disebutkan di dalam hadis, kalau orang itu beriman ketika matinya, husnul khatimah, maka ketika fisiknya dibawa ke alam barzah, dia mengatakan berdimu, segerakan aku, gak nanti betapa indahnya saat itu. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak mampu mempertahankan iman kita, tidak mampu mempertahankan kesalahan kita, mungkin karena sakit yang sangat parah, mungkin karena desakan ekonomi, mungkin karena kecewa dengan jabatan kedudukan, lalu mati saat itu, tidak mampu dengan keimanan dipertahankan, mempertahankan imannya, sungguh roh ini akan keluar dengan sangat berat dan tidak mau keluar, dipaksa sama malaikat. Pasti keluar. Siapapun tidak akan bisa berhadapan dengan ajal yang ketika tiba pada diri. Ketika keluar, apa yang terjadi? Diterangkan di dalam hadis, ya wailata ila aina tadhabun. Melihat fisiknya dibawa ke alam sesudah dunia ini, dia mengatakan, aduh celaka, dibawa kemana badan saya? Na'udzubillah min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah, berjuang membangun ketakwaan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan Allah, janganlah kalian mati melainkan dalam badan muslim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, tauhidkan Allah. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai keyakinan datang, yaitu kematian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pesan Allah, fadkuruni azkurkum. Ingati aku, ingati Allah dengan cara mentaati. Azkurkum, maka Allah akan membalasi kita. Azkurkum, aku akan mengasihi kalian dengan banyak membawa ampunan, berikan ampunan. Fadkuruni azkurkum. Ingati aku, kata Allah, ketika kita dalam keadaan makmur, ketika badan kita masih sehat, ketika kita masih muda, masih bisa bergerak, ingati Allah. Azkurkum, kata Allah, firman Allah, aku akan mengingati kamu ketika kamu dalam kesulitan. Suatu saat pasti kita akan dalam kesulitan. Apakah Allah akan menguji kita dengan sakit?
menguji dengan ekonomi kita? Apakah Allah akan menguji dengan keluarga kita? Saat-saat dalam kesulitan itu ditentukan ketika kita waktu lapar, bagaimana kita mengenal Allah. Waskuruli wala takfurun. Berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Allah. Wala takfurun, dan janganlah kalian mengkufuri nikmat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita akan bisa beribadah dengan baik kalau kita tidak pandai bersyukur kepada Allah? Bagaimana kita akan bersyukur kepada Allah kalau kita tidak pernah mengingat nikmatnya dan dengan Allah? Tiga pilar inilah yang kemudian Rasulullah anjurkan kita sesudah sholat fardu kita supaya berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husnika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa bersyukur padamu, dan untuk senantiasa membangun ibadah yang terbaik. Hadirin, sungguh nikmat Allah sangat banyak. Ada nikmat, ada rezeki. Nikmat adalah seluruh apa yang bermanfaat yang sudah Allah berikan sama kita, yang berakal saja, yang baik-baik saja dunia dan akhirat kita. Berbeda dengan rezeki. Rezeki bagian dari nikmat diberikan Allah di dunia dan di akhirat. Tapi rezeki itu diberikan kepada siapa yang berakal dan yang tidak berakal. Hewan juga dapat rezeki dari Allah. Tapi rezeki ini menentukan nanti kita bisa masuk surga atau masuk neraka, karena rezeki ini bisa kita dapatkan dengan cara halal, tapi rezeki bisa kita dapatkan dengan cara yang haram. Hadirin, mari kita coba mengingat, karena perintah Allah supaya kita mengingati nikmatnya. Apa nikmat Allah pertama dari yang Allah berikan sama kita? Mari kita renungkan, kita sekarang hidup di dunia ini, apa nikmat Allah pertama kali yang Allah berikan sama kita? Di surat Al-Insan ayat 1, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu masa dari waktu, satu waktu dari masa, yang saat itu seseorang belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Apakah kita tidak ingat bahwa 100 tahun silam kita ada? Apakah kita tidak mengingat bahwa ketika kita lahir di dunia itu pemberian dari Allah? Atau itu perkara yang kebetulan saja? Hadirin, umur kita berapa? Umur kita 60 tahun, 60 tahun silam Anda diberi Allah nikmat hidup yang sebelumnya Anda tidak ada, yang sebelumnya kita ada, yang sebelumnya badan kita tidak ada, yang sebelumnya roh kita tidak tahu di mana roh kita. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembah Tuhan, Dia yang menciptakan. Sesudah kita dikasih itu oleh Allah, dikasih apa? Ingat-ingat kembali. Sesudah kita lahir dikasih apa oleh Allah? Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a. Kita terlahir punya tempat, bumi sudah ada. Siapa menciptakan bumi? Kalau bumi tidak ada, kita terlahir di mana tempat kita? Kita terlahir ada tempatnya di rumah sakit. Kita terlahir di rumah kita. Kalau rumah kita tidak ada, bumi tidak ada. Itulah nikmat dan Allah persiapkan sebelum kita lahir. Diciptakan bumi untuk kamu, diciptakan langit, dari langit ini dan bumi ada peredaran. Itulah waktu kita dikasih umur. Di
dikasih ruang dan waktu, dikasih tempat dan waktu, dikasih umur. Sesudah itu apa para diri? Sesudah kita dikasih ruang dan waktu, dikasih apa oleh Allah? Kita dikasih kebutuhan hidup kita yang sangat banyak. Oksigen yang kita hidup, siapa yang ngasih kita? Cahaya bersinar, siapa yang ngasih kita? Kita bisa makan, perut kita masih berfungsi, siapa yang ngasih kita? Otak kita masih berfungsi, siapa yang ngasih itu? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, sungguh kamu tidak akan bisa menentukan jumlahnya. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, Dia Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Allah yang menciptakan rezeki semuanya. Allah yang menciptakan makhluk yang diberi rezeki. Rezeki yang diciptakan oleh Allah sangat banyak. Makhluk yang diberi rezeki oleh Allah sangat banyak. Allah juga yang mengantarkan rezeki ke tangan kita. Allah juga yang menjadikan rezeki bisa kita nikmati. Ar-Razzaq. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu nikmat apa lagi yang lebih besar daripada itu? Allah bimbing kita. Inna alaina al-huda. Sungguh tanggungan kami untuk menunjuki manusia. Manusia diciptakan oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah, dipersiapkan untuk mendapatkan nikmat kekal di akhirat, nikmat sempurna di surga, dibimbing oleh Allah. Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insan. Mempelajari agama, mengetahui agama, mengetahui tauhid, mengetahui ibadah dengan benar, itu nikmat di atas segala nikmat ini, karena kita dengan itu akan diantarkan nikmat terakhir untuk bahagia di surga. Kalau orang sudah sampai tidak mendapatkan nikmat agama, tidak mendapatkan pemahaman terhadap agamanya, tidak mengantarkan masuk surga, maka sungguh hidupnya akan menjadi asfal safilin. Seluruh umur yang dilewati menjadi rugi, dan dia akan menjadi makhluk sadul bariyah. Mudah-mudahan pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, betul-betul bukan sekedar dibaca di lisan kita, tapi menjadi satu akidah, keyakinan yang harus kita perjuangkan. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Hadirin, marilah pada waktu yang dua ini kita isi berdoa kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulli sahabat Rasul ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma sahil umurana wa umur walidayna wa umur jami'il muslimin wal muslimat ma damat as-samawati wal ard. Allahumma ansur man nasara ad-din wahdul man hadara al-muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.